Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment hari ini tanggal 16 Februari 2023, teman-teman. Saya akan membahas 15 saham yang berpotensi untuk lanjut naik dengan teknikal yang bagus. Apakah Anda sudah memiliki salah satunya? Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan. Beberapa saham ini memiliki atau kondisinya akan saya jelaskan begini ya, teman-teman. Beberapa memiliki pergerakan yang sudah lanjut naik, sudah melanjutkan kenaikannya dari beberapa hari yang lalu, sehingga apabila ketemu model-model seperti itu, mungkin teman-teman kalau yang nekat mau masuk harus lebih berhati-hati, mengatur money manajemennya dengan baik, jangan langsung beli di atas, terus kemudian usahakan saham-saham yang masih dalam kondisi all time high ini teman-teman ketika membeli adalah menunggu retracement ya. Terus beberapa dari saham ini kondisinya adalah rebound dari dasar. Nah, saham-saham yang rebound dari dasar ini teman-teman harus tahu ada kemungkinan dia akan ketemu resistan volume atau ketika naik di resistannya dia akan kena take profit seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga tetap harus berhati-hati ketika sudah dapat saham di harga-harga bawah begitu. Terus kemudian beberapa saham yang saya bahas ini juga sebagian sedang dalam sideways menanti kekuatan untuk naik lagi begitu. Jadi ada 3 kondisi sebelum saya sampaikan masing-masing sahamnya ya, teman-teman. Oke, bahasan saham yang pertama, teman-teman. Ini adalah saham yang saat ini mendekati MA200. Ini di bahasan saya kemarin udah saya sampaikan bahwa Indosat ini, teman-teman, dia mendekati moving average 200 ya, betul, dan juga 50 retracement. Jadi ini penting karena di sini juga tidak berhasil melewati dan ini juga saat ini sedang ngetes 50 retracement. Jadi untuk Indosat perhatikan ada resistan 6425, supportnya masih di 6189. Nah, untuk Indosat kita akan tengok dulu untuk kondisi asingnya, sementara asingnya masih banyak keluar ya, teman-teman. Asingnya masih banyak keluar, jadi tetap harus berhati-hati walaupun secara teknikalnya cukup bagus ya, cukup bagus secara teknikal, tapi kalau kita lihat di sini asingnya adalah masih banyak keluar. Walaupun ini tidak jaminan bahwa kalau asingnya keluar sahamnya nggak bisa lari seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk momentumnya. Nah, teman-teman yang harus perhatikan adalah saat ini Indosat memiliki kenaikan volume yang besar ya, kenaikan volume yang besar. Nah, kenaikan volume yang besar ini bisa menjadi dorongan untuk men-trigger indikator lainnya menjadi lebih baik. Jadi momentumnya bagus, MACD-nya juga bagus. Kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya. ADX-nya mulai tanggal 13 itu sudah bagus, teman-teman. 13 Februari itu arah dari Indosat ini udah bener ya. Dan kekuatan dari trennya juga cukup oke karena trennya atau ADX-nya itu bisa keluar warna merah ya. Birunya nongol, hijaunya nongol. Jadi ini barang bagus secara pergerakan hari ini, secara teknikalnya bagus. Nah, kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu untuk kondisi Indosat dari sini, dari sisi ini sekilas saja. Indosat dari ini bagaimana buyer sellernya. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa 66% dari transaksi ini didominasi oleh seller ya, teman-teman. Jadi kekuatan sellernya masih kuat ya. Jadi tetap teman-teman harus berhati-hati dengan kondisi ini karena walaupun memang naik tapi kondisi buyer sellernya masih cenderung lebih kuat sellernya. Ini bisa terjadi seperti itu kenapa? Bisa jadi memang ada orang yang mungkin akan keluar dulu seperti itu, tapi yang harus kita lihat adalah besok volumenya, volume buyer sama sellernya itu menang mana. Kalau dominasinya masih menang yang nge-buy, maka tentu walaupun ada yang ngejual, maka kemungkinan dominasi dari saham ini karena didominasi oleh buyer yang makan kanan, maka bisa kemungkinan akan lanjut ya, teman-teman. Indosat yang pertama. Oke, kemudian ASA, teman-teman, yang kedua. ASA. Nah, ini ASA baru saja istilahnya ini baru saja mau naik ya. Baru mau naik, baru mau keluar dari area-area spekulatif. Memang ini sifatnya adalah retest. ASA ini sifatnya ngetes lagi, ngetes ulang resistan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ada resistan di sini.
Nah, itu dia ketika naik dan terkoreksi konsolidasi dan hari ini dia bisa breakout dari 956 teman-teman. ASA bagus ini, secara teknikalnya bagus. Kemudian kita lihat dulu untuk asingnya, oke lumayan tebel hari ini masuknya ya asingnya. Kemudian kalau kita lihat dari momentumnya, volumenya luar biasa teman-teman, bisa catat untuk ASA volumenya luar biasa. Ini men-trigger indikator untuk bagus semuanya ya. Kita lihat dulu untuk ADX-nya. ADX-nya juga mulai tanggal 15 atau kemarin muncul ya teman-teman. Jadi ini oke untuk ASA. Untuk ASA oke. Nah, kita sekarang lihat untuk kondisi ininya ASA, buyer seller, komposisi dari buyer sellernya. ASA buyer sellernya didominasi oleh buyer 59%. Jadi memang buyernya percaya diri untuk ambil posisi hari ini ya. Kita kembali saham berikutnya. Berikutnya adalah ERA teman-teman. ERA akhirnya breakout. Nah teman-teman kalau untuk tren saya nggak bahas lagi karena trennya udah saya bahas kemarin. Untuk ERA ini udah bagus banget pergerakannya, tinggal maintain aja. Nah buat teman-teman yang ngikutin channel saya tentu sudah masuk dan mungkin sudah positioning begitu ya. Kecuali yang nggak berani positioning. ERA saya bahas berkali-kali. Ini saham ketika naik ada konsolidasi ya, terus kemudian ketika naik ada konsolidasi kisaran di 50 retracement, sudah berhasil 50 lewat 60, sedikit ada konsolidasi dan breakout ya. 78 retracement, 560 bahkan 580. Kalau seperti ini istilahnya kita tinggal maintain aja ya teman-teman, maintain aja. Ini barang oke banget, sudah berhasil ngelewatin 50 retracementnya dalam tren yang lebih besar, sudah berhasil ngelewatin 50 retracementnya dalam tren yang lebih besar. Luar biasa sekali pergerakan dari ERA. Teman-teman yang ngikutin channel saya tentu udah ngikutin ya teman-teman. Nah terus untuk kondisi asingnya untuk ERA bagaimana? Asingnya hari ini oke, lumayan tebel juga. Oke, untuk asingnya lumayan tebel. Terus kita akan lihat dulu untuk kondisi ininya ya. Yang ketiga ini ERA. ERA dominasinya adalah 62% didominasi oleh buyer. Jadi ini mantap ini barang. 62% didominasi oleh buyer. Berikutnya IMAS teman-teman. IMAS. Nah ini adalah, nah kondisinya IMAS ini adalah rebound dari retracement. Rebound dari retracement ya. Saya jelaskan, jadi IMAS ini adalah dari ini naik ya, sampai di 50 retracementnya sini, terus kemudian dia terkoreksinya juga sampai di 50 retracement. 50 retracement ini adalah umumnya orang untuk ini ya, antri ya. Dia umumnya antrinya di sekitar 50 retracement dan kalau sudah sampai di 50 retracement biasanya dia kemungkinan besar rebound dan ini juga rebound melewatin resistannya pas di 1000. Jadi ini adalah rebound dari retracementnya. Oke banget untuk IMAS. Namun teman-teman yang positioning sekarang mungkin jadi agak mikir-mikir ya, Pak udah tinggi. Nah pertanyaannya kemarin kemana teman-teman gitu. Nah kalau kita lihat sebelumnya memang kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar untuk IMAS ini dia masih berada di area yang cukup rendah sebenarnya teman-teman. Secara moving average dia memang sudah bermain di atas EMA 200, jadi sudah oke pergerakannya, tinggal melanjutkan begitu. Terus kemudian apakah perlu kita tambah buyer seller untuk IMAS? Kondisi buyer seller 55% buyernya mendominasi ya, 55% totalan. Walaupun kalau kita lihat segmen-segmennya itu awal-awal memang banyak kena take profit ya, 30 menit pertama, kedua, ketiga, keempat ini mulai lebih kuat buyernya. Kemudian di sesi 2 ya, sesi 2 itu banyak dikuasai oleh buyernya ya, banyak dikuasai oleh buyernya. Kemudian auto teman-teman. Nah auto ini baru naik 2 hari ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum positioning bisa lihat ini baru naik 2 hari dan kondisi sekarang adalah perfect ya. Karena dia breakout dari trend channel ya, bukan trend channel, ini breakout dari trend yang saya bikin. Jadi ada satu trend yang saya bikin ini memang untuk memvalidasi Fibonacci yang saya tarik.
Nah, teman-teman bisa lihat area spekulatif itu di 0 sampai 23. Hari ini dia bisa breakout di 1393 teman-teman ya. 1393, resistan berikutnya 1430 dan 50 retracement target sementara di sini di 1462. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Nah, asingnya masih banyak ya. Ini untuk informasi saja karena saham yang di net sell oleh asing juga belum tentu turun, tapi yang di net buy juga belum tentu naik ya. Kita ngelihat data ini kita mix bareng dan kita juga padukan dengan kondisi ini ya. Chartnya. Nah, chartnya seperti ini kan cantik. Jadi ya kalau saya berani spekulatif untuk masuk di harga-harga 0 sampai 23 retracement. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu trennya. Memang beberapa hari ini kita belum cek ya. Secara volume memang dia ada kenaikan ya, mendekati ini konsolidasi selesai ini ada kenaikan volume. Ini volumenya tapi belum begitu signifikan sehingga indikator yang lain belum tertrigger. Jadi akan bagus sekali kalau terjadi spike volume seperti ini yang mana akan men-trigger indikator lainnya untuk lebih bagus. Kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya. ADX-nya itu mulai bagus itu per tanggal 15 teman-teman. Kemarin untuk ADX dari auto ini adalah mulai bagus. Oke, kemudian kita lihat berikutnya adalah Jasa Marga ya. Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini adalah dia baru saja keluar dari MA 200. Secara tren oke ya, merah muncul, biru muncul, dan hijau muncul. Penjelasan tentang cara penggunaan ADX sudah saya bahas, ketikkan aja di playlist saya ADX begitu. Nah, ini untuk JSMR, ini dia baru saja keluar dari konsolidasi teman-teman ya. Konsolidasi di MA 200 sekaligus 50 retracement, resistan berikutnya di 3598 ya, 3598. Kita cek dulu untuk asingnya, bagus ya, asingnya net sell, banyak net sell-nya begitu. Kemudian ada satu bank yang kemarin sempat konsolidasi. Nah, ini ya teman-teman yang saya sampaikan sebelumnya, memang untuk Bank Danamon tuh saya bahas sekitar mungkin 3 hari video sebelumnya, sekitar 3 sampai 5 video sebelumnya dia konsolidasi. Nah, hari ini ternyata berhasil break konsol area yaitu di sekitar 2910, bahkan tadi sempat 78,6 retracement dilewatin. Sempat ke 3050 teman-teman ya. Bank Danamon oke, pergerakannya secara teknikalnya oke. Ini juga hampir dekat dengan MA 200 weekly ya. Kalau di daily-nya dia udah di atas MA 200. Kemudian Bank Danamon kita lihat kondisi asingnya masih campuran ya. Kondisi asingnya masih campuran. Kemudian kita lihat secara tren. Trennya oke ya, sudah oke ini trennya. Nah, karena dia berhasil ngelewatin 50 retracement-nya teman-teman. Karena dia udah berhasil ngelewatin 50 retracement-nya, maka tren ini udah harus kita ganti ya. Kita gunain tren yang lebih besar untuk Bank Danamon. Nah, di sini dia memang ketemu resistan hari ini 3030 dan target berikutnya adalah di 3200 teman-teman untuk Danamon. Kemudian saham ketujuh teman-teman, ini adalah Sido ya. Nah, Sido adalah melanjutkan kenaikannya sebelumnya. Nah, teman-teman ingat ya, di bahasan saya itu sebenarnya konsepnya simple. Ketika satu saham mencoba naik dan ketika terhambat dia biasanya akan konsolidasi ini. Di sini kita lihat di historic price-nya memang ada area konsolidasi di sini ya. Di dua ini tentu akan berat ya. Seperti itu, sama ketika ketemu area resistan di sini, ini sebelumnya menjadi demand area, sekarang menjadi supply. Ternyata cukup berat, namun ketika dia sudah keluar jadi lebih ringan teman-teman ya, lebih ringan. Nah, pas keluar ini kita lihat dorongan volumenya. Dorongan volume ketika dia keluar ini seperti apa. Ternyata sebenarnya dorongan volumenya mulai nongol ya teman-teman. Mulai nongol tapi memang sangat tidak signifikan. Tapi ini mampu men-trigger indikator momentum untuk bermain pada area di atas 100. Terus kemudian secara tren juga udah bener ya. Sejak tanggal 25 Januari itu sebenarnya udah terbaca trennya dia bagus teman-teman. 25 Januari di mana A plus DI-nya di atas 0.
di atas 20 plus DA-nya nongol yang biru ini, manage DA di bawah 20 nongol yang hijau, dan ADX-nya di atas 20 nongol yang merah. Ini adalah kondisi perfect sempurna. Jadi memang secara indikator ADX Sido ini terkonfirmasi pada tanggal 25 Januari ya teman-teman. Kemudian TBIG baru sekitar 2 hari ini indikatornya mengkonfirmasi ya, dari tanggal 14 mengkonfirmasi oke, arahnya benar, trennya benar. Kemudian kalau kita lihat dari polosan, nah ini dari polosan di sini saya hanya ambil tren terkecil ya. Dia saat ini sampai di 50 retracement-nya dia ya, sampai di 50 retracement-nya dia. Kemarin itu 23 dilewatin, 38 di pas hari ini, dan hari ini juga 50 pas. Ini oke. Nah, kuncinya adalah di 2250 mampu nggak dia besok melewati 2250 itu teman-teman. Nah, saya akan berikan gambaran yang lebih besar 2250. Nah, kalau dia misalkan besok mampu 2250, maka the next targetnya akan saya gambarkan di 50 retracement berikutnya. Itu di sini, saya ini kan hapus dulu. Nah, target berikutnya teman-teman tuh di sini, di sekitar 100 ya. Jadi tadi saya udah gambar targetnya itu di sini. Setelah nanti 2250 itu berhasil dilewati dengan mulus, maka target berikutnya tuh di sini. Ini pas ya antara historic candle sebelumnya di sini dengan 50 retracement trend yang lebih besar ya. Untuk TBIG kita cek dulu untuk asingnya. TBIG memang masih banyak net sell-nya ya untuk asingnya. Nah, terus teman-teman berikutnya saham ini saya bahas kemarin, alasannya simpel aja sih, karena dia rebound dari dasar dan secara pergerakan terbaca pola atas bawah begitu ya. Dan ini adalah OTW menuju harga IPO-nya, karena memang perulangannya dia seringnya adalah begitu. Resistan kemarin dengan mudah dilewati di 690, resistan hari ini 711 pas di closingnya. Maka berikutnya ada 50 retracement 730, itu bertepatan juga dengan MA200. Memang saat ini banyak saham-saham yang sedang bersamaan teman-teman ya, berdekatan MA200-nya dengan 50 retracement. Beberapa yang berhasil lewatin 50 retracement-nya itu adalah lanjut naik dengan daya yang kuat ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk trennya. Trennya dari MTEL hari kapan tuh dia mulai muncul bagus adalah tanggal 14 atau 3 hari yang lalu teman-teman ya. 3 hari yang lalu mulai muncul tren yang bagus untuk MTEL. Berikutnya adalah Mayor. Ini secara sinyal mungkin sudah tidak terlalu bagus untuk teman-teman mau masuk. Artinya karena dia sudah berada di resistan dari uptrend price channelnya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa naik. Karena bisa jadi ketika ada dorongan volume yang lebih kuat ya, bisa saja breakout. Nah, kita lihat dalam weekly-nya memang saat ini dia sedang OTW menuju high sebelumnya. Nah, di dalam tren yang lebih besar ini jelas terlihat ada resistan 2800, 2936 ya. Jadi ini barang walaupun naik daily-nya begini karena memang data saya nggak secukup lebih, maksudnya nggak banyak bisa saya tampilkan, sehingga ketika saya ngelihat dalam monthly-nya ternyata ini sebelumnya memang pernah tinggi seperti itu ya, pernah tinggi. Resistannya tadi sudah saya sebut 2800, 2936 dan 3240 ya. Jadi memang masih ada peluang seperti itu. Nah, hari ini atau per bulan ini dia memang sedang berjuang untuk harus ditutup di atas 2700 ya teman-teman, adalah untuk Mayor. Berikutnya Bevin teman-teman. Ini Bevin ini masih berjuang ya, masih berjuang di sekitar 1320. Nah, ini masih berjuang, masih banyak, masih ada resistan. Kalau kita lihat dalam weekly monthly-nya sih oke ya, monthly-nya sih oke. Ini terlihat sepertinya koreksinya kecil aja. Nah, dalam tren dia naik ini teman-teman, dia koreksinya memang kecil aja, hanya sampai di 995 kisarannya itu adalah merupakan 38 retracement. Dalam weekly-nya koreksi dia memang hanya terbatas pada koreksi di support yang kedua, yaitu
di 38,2 retracement. Nah, barang-barang yang seperti ini biasanya tren ini adalah berlanjut naik, teman-teman ya. Ini sekedar catatan dari Fibonacci. Kemudian dari saham batubara ada pilihan saya adalah PTBA, teman-teman. PTBA mungkin walaupun harga saham batubara masih belum begitu bagus, tapi ini mencoba untuk approaching atau mendekati 50 retracement, teman-teman ya. 50 retracement dari tren kecil ini dulu karena dia memang masih long down trend, masih di bawah EMA 200, jadi kuncinya di 3550 dulu. Bisa mampu nggak keluar dari situ karena masih ada resistan berikutnya 3720 dan sekitar 50 retracement 3.900-an, teman-teman. Itu untuk PTBA. Nah, berikutnya BRIS, teman-teman ya. BRIS ini saya bahas kemarin karena memang BRIS ini secara laporan keuangan dia kan baru rilis bagus. Nah, yang jadi masalah adalah BRIS ini adalah long down trend ya, long down trend. Sehingga ketika ketemu resistan kemungkinan akan cukup berat dan hari ini juga ketemu 1711 pun dia balik arah ya. Nah, menghadapi seperti ini teman-teman, ini kan long down trend ya. Terus laporan keuangan kemarin bagus keluarnya. Ada kemungkinan karena laporan keuangan bagus ini mungkin orang akan tertarik untuk mengkolek ini barang ya. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya sebenarnya secara pergerakan BRIS ini menarik ya. Kuncinya kita lihat dulu deh di 1770, kemudian di 2000-an ya. Di 2000 itu di 50 retracement-nya. Kita akan lihat dulu. Nah, sekarang untuk kondisi asing dari BRIS ini gimana? Asingnya masih campur ya, teman-teman. Hari ini asingnya net sell tapi hitungannya kecil bila dibanding net buy-nya kemarin. Nah, terus kemudian kita mungkin bisa lihat kondisi trennya dari BRIS. BRIS udah oke ya. Hari trennya itu malah munculnya dari tanggal 13, teman-teman. Trennya itu muncul tanggal 13, 14, 13, 14, 15, 16, 24 hari bergerak, teman-teman ya. Wajar kalau ada koreksi ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau ambil posisi kita tunggu dulu retracement-nya. Pak, retracement-nya di mana? Oke, kita akan gambar gambar Fibonacci-nya dulu. Sebenarnya untuk kondisi seperti ini kita bisa gunain support sebelumnya, teman-teman ya. Kisaran 1500 atau 1600, kemudian 1470-an. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin untuk update beberapa saham yang hari ini lanjut seperti ACS, ERA, MAPI, MAPA, LPPF itu bisa dilihat di video sebelumnya karena memang saya udah bahas resistan supportnya yang sebenarnya berlaku untuk pergerakannya beberapa hari, teman-teman. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.